Hai, selamat malam teman-teman Andi Aswan. Kali ini di catatan Andi Aswan, saya ingin membahas mengenai ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir, yang hari ini Bonatua Silalahi menerima ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir dari KPU Pusat. Dan barusan saja tadi saya selesai berdiskusi juga dengan Bonatua, Pak Bonatua ya di stasiun TV, yaitu di iNews dan juga di Sinjo News TV, mengenai penjabaran ijazah, fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir, yang diterima oleh KPU dan diserahkan juga kepada Pak Bonatua, karena itu adalah permintaan dan diharuskan diserahkan oleh KIP, Komisi Informasi Publik Pusat, yang memang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu harus diserahkan kepada masyarakat ya setelah tidak menjabat sebagai pejabat publik. Saudara-saudara, dalam perdebatan tadi kami membahas mengenai apakah ijazah yang dilegalisir itu identik dengan ijazah asli dari Pak Jokowi yang sekarang ada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti di persidangan nanti. Saya mengetahui itu bahwasanya juga saya melihat dan selama ini kita juga berdiskusi panjang lebar ya, berdebat juga dengan panjang lebar mengenai ijazah, scan ijazah yang pernah saya tampilkan ya di salah satu stasiun TV, dan juga scan ijazah dari sahabat kita Dian Sandi. Dan itu semua apa yang diterima oleh Pak Bonatua dari KPU itu yang selama ini ya ditutup-tutupi ya, ada beberapa poin, katanya ada 9 poin yang ditutup-tutupi, sekarang semuanya dibuka dan diberikan kepada Pak Bonatua, yang tadi beliau berbicara katanya mereka mengundang publik untuk bisa menilai ijazah itu dan dia akan upload di sosmednya Pak Bonatua itu sendiri. Di situ digambarkan bahwa saya ada beberapa poin yang penting ya kalau kita melihat apakah ijazah ini identik dengan ijazah yang asli Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Kalau kita melihat satu adalah mengenai yaitu adalah tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dari dekan. Di situ menurut Bonatua yang dia lihat selama ini dan juga dia merefer punya saya itu sama, identik tanda tangannya yang ada di fotokopi yang dilegalisir dengan yang pernah saya tampilkan itu adalah identik sama. Jadi menurut saya hal ini malah menegaskan dan memperkuat yang bahwasanya selama ini teroris mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu 99,9%. Dan selalu saya mengatakan di depan publik, media mainstream, kita harus rubah paradigma mereka. Kita katakan bahwa ini adalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh kelompok teroris ini. Dan ini telah dibuktikan dengan diterimanya fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh UGM ya, yang diterima oleh Bonatua itu menggambarkan secara jelas bahwasanya ijazah yang dituduh selama ini yang dikatakan tidak ada pertama, kemudian dikatakan palsu, akhirnya terbongkar semua ya. Walaupun itu adalah fotokopi ijazah, tapi legalisir yang dikeluarkan oleh UGM itu sudah menandakan bahwa ini adalah sama dengan ijazah asli yang sekarang ada di Polda Metro Jaya. Kalau kita melihat apakah mereka nanti akan menggoreng-goreng kembali, karena kalau kita melihat mereka ini sudah merubah strategi. Strategi sekarang yang digunakan oleh mereka adalah satu, strategi kriminalisasi. Yang kedua, dia akan memainkan dalam segi yaitu skripsi. Yang berapa bulan yang lalu, saya hitung sekitar 5 bulan lalu, sudah kita berdebat panjang lebar
mengenai skripsi ya dari Pak Jokowi, kemudian skripsi dari teman-teman Pak Jokowi, ya, dan banyak sekali skripsi-skripsi yang sudah juga diteliti langsung oleh saudara Rismond ya di perpustakaan, yang dia katakan bahwasanya skripsi Pak Jokowi itu tidak ada tanda tangan dari pembimbing ya, pembimbing skripsi dan juga dari penguji. Ternyata itu terbantahkan, saudara-saudara, bahwasanya itu ada katakan kalau yang asli itu ada. Memang di perpustakaan rata-rata itu tidak ada tanda tangan dari pembimbingnya karena itu diserahkan kepada perpustakaan. Tapi kalau diserahkan ke sebagai tanda lulus ujian dari skripsi itu nanti dilampirkan dengan namanya berita acara ujian dengan skripsinya itu yang diberikan kepada pihak fakultas, yang kemudian nantinya itu didaftarkan sebagai calon wisudawan atau wisudawati. Seperti kita ketahui, yang sering juga saya diskusikan dan saya gambarkan kepada publik di media mainstream, yaitu bahwasanya pada tahun 1985 itu ada 4 gelombang ya untuk wisuda oleh Universitas Gadjah Mada dalam kurun 1 tahun. Yang pertama itu adalah di bulan Februari. Di dalam bulan Februari itu tidak ada sama sekali angkatan tahun 1980. Waktu Pak Jokowi berkuliah itu adalah masuk tahun 1980. Tidak ada sama sekali. Ya, semuanya adalah angkatan yang di atas beliau. Angkatan 79, angkatan 78, angkatan 77 dan sebagainya. Kemudian di gelombang kedua, yaitu di 7 Mei 1985, itu ada 3 orang dari angkatan Pak Jokowi yang lulus tercepat selama 4,5 tahun berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yaitu Pak Edi Iswayudi, Pak Hardiantono, kemudian Ibu Andini. Nah, sekarang Roy Suryo mengatakan dia memegang ijazah yang dibilang asli. Angkatan tahun 79 punya almarhum Pak Bambang. Ya. Dan ini memang sama ya dengan ijazahnya Pak Edi Iswayudi, Pak Hardianto, berikut juga dengan ijazahnya Bu Andini, karena sama-sama 7 Mei 1985 di wisuda dengan identiknya adalah meterainya warna merah. Rp100 warna merah. Jadi di bulan Februari merah juga, di bulan Mei merah juga meterainya. Yang menarik adalah ketika di bulan Agustus itu ada 3 lagi teman-teman Pak Jokowi, Pak Wiryono, Pak Sigit, itu di bulan Agustus mereka ini adalah di wisuda. Yang paling banyak di wisuda itu adalah pada bulan November, 5 November 1985, ada 13 orang yang di wisuda bersama-sama dengan Pak Jokowi. Artinya di sini yang selama ini yang dikatakan Roy Suryo dia mempunyai ijazah pembanding angkatan Pak Jokowi yang sama-sama wisuda, itu adalah omong kosong dan zong belaka. Karena dia tidak mempunyai itu. Ya, di situ ada Pranojiwo, ada Ibu Sri Ajiningsih, ada almarhum Heri Mulyono, ada Pak Jokowi di situ, ya, ada Pak Andi Pranyara di situ. Jadi selama ini ya tidak ada sama sekali yang nyata yang diberikan oleh Roy Suryo terhadap angkatannya Pak Jokowi. Dan ini diperkuat pula ketika saya menjabarkan ini di head to head CNN, ya, di layar lebar saya memberikan ada namanya buku tahunan dan juga ada buku berita acara wisuda 13 orang itu. Dan jelas sekali di sana ya, ada stempelnya, ada ketikannya ya. Yang selama ini kan mereka ini jadi panik karena mereka tidak mempunyai itu sebelumnya. Jadi panik sekali pada saat itu dan berusaha bagaimana mendistrak saya, berusaha bagaimana memojokkan saya dan berusaha membangun opini bahwa saya memberikan suatu pembohongan dan sebagainya. Yang nyata-nyata ini dilakukan oleh mereka
pembohongan ini, dan sangat saya sesali bahwasanya berargumentasinya bukan berargumentasi yang secara waras, jelas, dengan argumen-argumen yang kuat untuk itu. Nah, kalau kita lihat lagi apa sih yang akan mereka lakukan selanjutnya, yaitu kriminalisasi. Kenapa dilakukan kriminalisasi di sini? Kita melihat, teman-teman, catatan Andi Aswan. Kriminalisasi ini kalau kita melihat sebenarnya adalah Pak Jokowi. Bukan mereka yang dikriminalisasi. Karena mereka ini melakukan suatu penelitian. Yang dikatakan penelitian, tapi menurut saya itu bukan suatu penelitian. Ya, dia lakukan tidak ada metodologinya yang jelas. Sumber primer yang jelas. Tidak ada juga studi pembanding dari ijazah yang dia teliti itu ada yang jelas. Dan ini kan menarik. Setelah mereka melakukan itu, mereka langsung menuduh. Gitu loh. Tidak ada tabayun dan segalanya. Tapi dia langsung mengatakan 99,9% palsu dan mereka membuat buku itu. Dan saya katakan dalam suatu acara di media mainstream di Kompas TV pada saat itu, saya katakan buku itu adalah buku sampah. Jokowi white paper itu. Karena dalam pembuatan itu tidak jelas mengenai mana sumber primernya, mana sumber sekundernya, mana ijazah pembanding dari teman-temannya Pak Jokowi yang kau teliti adalah ijazahnya Pak Jokowi. Ya, di mana semua? Tidak ada. Dan dia menggunakan teknologi yang menurut saya itu terjadi manipulasi di situ. Kalau mereka jujur dengan menggunakan tone mapping, image processing, bisa dapat kelihatan. Yang selalu mereka mengatakan bahwa fotonya itu adalah stempel baru ditempel foto. Sehingga tidak ada lintasan di sana. Ketika saya menggunakan ya image processing ya dengan nama Fatal et al. 2002, kemudian yang terbaru Mantik 2006, tidak ada saya buat yang namanya pemotongan-pemotongan, tapi secara utuh itu terlihat semua, terbaca semua. Padahal ini adalah aplikasi yang bisa digunakan seluruh orang-orang yang senang akan yang namanya multimedia. Gitu. Bukan sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Nah, disitulah terlihat yang namanya lintasan merah, watermark, dan yang namanya emboss. Artinya, apa yang dikatakan mereka ini bisa dibantahkan dengan teknologi. Memang pada saat pertama itu muncul, kita berasa, wah ini hebat sekali gitu loh. Bisa melakukan sesuatu itu. Tapi kan banyak juga orang-orang Indonesia yang lebih hebat dari mereka, tapi mereka silent. Nah, disinilah mereka mereka merasa ada sesuatu yang janggal di sini dan harus diteliti lebih lanjut untuk membongkar kebohongan mereka. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat, terjadi polarisasi ini, memang kita berharap kita bisa memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Kalau tidak ada edukasi kepada masyarakat yang selama ini mereka menggembar-gemborkan dengan kata-kata ijazah palsu itu, akhirnya apa yang ada di image, di memori masyarakat, itu akan termakan dengan propaganda mereka. Disinilah kami hadir untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu kebenaran yang hakiki mengenai masalah ijazah ini. Untuk kali ini, catatan Andi Aswan memberikan gambaran. Kita tunggu untuk episode berikutnya yang lebih tajam dan lebih mengena langsung, dan kita siap untuk mengcounter semua narasi-narasi yang mereka buat untuk propaganda, meresahkan masyarakat, mengadu domba masyarakat di lapisan paling bawah. Stay tune terus di catatan Andi Aswan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.